Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan proses flowchart, proses bisnis UMKM Kue Putu yang udah kita buat laporan keuangan sebelumnya. Flowchart ini menggambarkan alur kegiatan operasional mulai dari awal hingga penyusunan laporan keuangan. Proses dimulai dari start, kemudian pemilik melakukan setoran modal sebagai sumber dana usaha. Setelah modal tersedia, dilakukan pembelian bahan baku seperti tepung beras, kelapa parut, gula merah, gas, serta bahan pendukung lainnya. Selanjutnya, bahan baku digunakan dalam proses produksi pembuatan kue putu. Setelah proses produksi selesai, dilakukan pengecekan apakah produksi sudah layak dijual. Apabila produk belum memenuhi standar, maka proses kembali ke tahap pembelian atau penyiapan bahan baku produksi. Namun apabila produk sudah siap, maka dilakukan penjualan secara tunai di sini. Dari penjualan tersebut, perusahaan atau penjual UMKM Kue Putu memperoleh penerimaan kas. Setelah transaksi kemudian dicatat ke dalam jurnal umum, selanjutnya diposting ke buku besar, dan pada tahap terakhir disusun laporan keuangannya yang terdiri laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Setelah laporan selesai dibuat, maka proses bisnis berakhir. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan proses BPMN di UMKM Kue Putu. Yang pertama, ada 3 bagian di proses ini. Pertama itu pemilik, kedua itu bagian produksi, ketiga itu pelanggan. Oke, pertama-tama pemilik ini menyetorkan modal awal. Di bagian sini menyetorkan modal. Setelah itu pemilik akan membelikan bahan baku. Nah, di pembelian bahan baku ini akan diberikan faktur pembelian atau nota pembelanjaan. Setelah membeli bahan baku, pemilik akan memberikan ke bagian produksi untuk mengolah bahan baku, lalu mengukus adonan, mencetak putu, mengeluarkan putu dari cetakan, dan juga kue putu ini siap dijual. Nah, setelah dirasa produk ini sesuai standar, akan dijual ke pelanggan. Nah, kalau udah dijual ke pelanggan, kita pastikan dulu apakah sudah sesuai standar. Kalau belum, akan diulang lagi ke pengolahan bahan baku. Nah, setelah itu pemilik akan menerima pembayaran dari pelanggan karena putu siap dijual, lalu mencatat transaksi di jurnal umum dan memosting ke buku besar, lalu dapat menyusun laporan keuangan. Contohnya laporan keuangan yang bisa didapatkan adalah laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Nah, di bagian pelanggan atau customer itu mereka kalau misalkan sudah sesuai standar produksi kita, itu mereka akan memesan lalu melakukan pembayaran secara tunai atau via kris. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan REA diagram. REA merupakan singkatan dari Research, Event, dan Agent. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara sumber daya yang dimiliki perusahaan, aktivitas ekonomi yang terjadi, dan pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Pada diagram ini terdapat 3 bagian utama. Yang pertama ada research. Di sini ada sumber daya yang dimiliki UMKM Kue Putu, yaitu kas, persediaan bahan baku, dan juga persediaan kue putu. Kas sendiri digunakan untuk membeli bahan baku. Setelah bahan baku dikelola melalui proses produksi, hasilnya menjadi persediaan kue putu yang siap dijual. Yang kedua ada event. Di bagian tengah terdapat event atau aktivitas ekonomi yang terjadi dalam usaha, yaitu pembelian bahan baku, produksi kue putu, penjualan kue putu, dan penerimaan kas. Keempat aktivitas ini merupakan rangkaian proses bisnis utama pada UMKM Kue Putu. Lalu yang ketiga ada agent, yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam proses bisnis, yaitu pemasok, pemilik atau pelaku usaha, dan juga pelanggan yang membeli kue putu dan melakukan pembayaran. Hubungan antara ketiga komponen tersebut menunjukkan bahwa setiap aktivitas ekonomi selalu melibatkan sumber daya dan pihak yang bertanggung jawab. Sebagai contoh, pada proses pembelian bahan baku, kas digunakan sebagai sumber daya. Pembelian merupakan aktivitas atau event, dan pihak yang terlibat adalah pemilik serta pemasok. Kemudian pada proses penjualan, sumber daya yang digunakan adalah persediaan kue putu, dan aktivitasnya adalah penjualan, dan pihak yang terlibat adalah pemilik serta pelanggan. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, kas perusahaan akan bertambah. Jadi, REA membantu menjelaskan bagaimana sumber daya berubah akibat suatu aktivitas ekonomi serta siapa saja yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.